Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardahani Nabila dari mahasiswi Pasca Sarjana Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 44 2023 817034. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Fase-fase hubungan Islam dan ilmu pengetahuan pada abad ke-8 hingga abad ke-16. Pada abad ke-8 terjadi perkembangan awal. Pada abad ke-8 terjadi perkembangan awal hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Beberapa hal yang terjadi pada periode ini adalah: 1. Pusat pembelajaran. Dengan adanya berdirinya pusat-pusat pembelajaran seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Universitas Al-Qawiyin di Fez, Maroko. Pusat-pusat ini menjadi tempat berkumpulnya para sarjana dan ilmuwan muslim untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, terjadi penerjemahan karya klasik. Dilakukannya penerjemahan karya-karya klasik Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Hal ini memungkinkan akses lebih luas terhadap pengetahuan klasik dan memperkaya pemikiran dan penelitian Muslim. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan filosofi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan filosofi dalam tradisi Islam termasuk bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Para ilmuwan Muslim pada periode ini membuat kemajuan signifikan dalam pengetahuan. Dan yang terakhir, terjadi penyebaran pengetahuan melalui jaringan perdagangan dan perjalanan para ilmuwan Muslim. Melalui perjalanan dan pertukaran ide, pengetahuan dari berbagai budaya dan tradisi dapat disebarkan dan dikembangkan lebih lanjut. Lanjut pada abad ke-9, yaitu terjadi pemulihan karya klasik dalam ilmu pengetahuan. Setelah periode ke-8 pada abad sebelumnya, para sarjana muslim mulai memulihkan dan menerjemahkan kembali karya-karya klasik Yunani dan Romawi. Mereka memainkan peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan pengetahuan yang telah hilang selama berabad-abad. Pemulihan karya klasik ini memungkinkan para sarjana muslim untuk mempelajari dan menerapkan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Mereka mengembangkan bidang-bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat berdasarkan karya-karya klasik yang telah dipulihkan. Pemulihan karya klasik pada abad ke-9 merupakan tonggak penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di dunia Islam. Lanjut, pada abad ke-10 terjadi penerjemahan karya klasik. Penerjemahan karya klasik dalam ilmu pengetahuan memainkan peran penting dalam memperluas pengetahuan dan memperkenalkan gagasan-gagasan baru kepada dunia Islam. Beberapa karya klasik yang diterjemahkan termasuk karya Aristoteles, yaitu penerjemahan karya-karya Aristoteles memberikan kontribusi besar dalam pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Karya-karya ini membahas berbagai topik, termasuk logika, metafisika, dan etika. Karya Plato. Penerjemahan karya-karya Plato juga berperan dalam pengembangan filsafat dan pemikiran ilmiah di dunia Islam. Karya-karya ini membahas konsep-konsep seperti keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Karya Galen. Penerjemahan karya-karya Galen, seorang dokter Yunani kuno, membantu perkembangan ilmu kedokteran di dunia Islam. Karya-karya ini membahas berbagai aspek kedokteran, termasuk anatomi, farmakologi, dan pengobatan. Karya Euclid, yaitu penerjemahan karya-karya Euclid. Euclid adalah seorang ahli matematika Yunani yang berkontribusi pada perkembangan matematika di dunia Islam. Karya-karya ini membahas geometri dan aksioma-aksioma dasar dalam matematika. Lanjut, pada abad ke-12 terjadi pusat pembelajaran. Berkembangnya pusat pembelajaran.
Pada abad ke-12 terdapat pusat pembelajaran yang menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dan intelektual. Pusat-pusat ini menjadi tempat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam dunia Islam. Abad ke-13, pengembangan sains. Pada abad ke-13 terjadi pengembangan ilmu sains yang signifikan dalam masyarakat Islam. Pada abad ke-17, ilmu pengetahuan berkembang di madrasah sebagai pusat pendidikan Islam. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang didedikasikan untuk mempelajari ajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan terkait. Pada masa ini, madrasah menjadi tempat penting bagi penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Lanjut pada abad ke-15, yaitu terjadi pemulihan kembali karya klasik dalam ilmu pengetahuan. Setelah periode ke-8 pada abad pertengahan, para cendekiawan dan ilmuwan mulai menghidupkan kembali pengetahuan klasik yang telah hilang atau terabaikan. Pemulihan ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan membantu membangun dasar untuk kemajuan yang lebih lanjut. Yang terakhir yaitu pada abad ke-16. Penyebaran ilmu pengetahuan. Pada abad ke-16, ilmu pengetahuan menyebar ke berbagai wilayah melalui perdagangan dan perjalanan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.